Puji Bapak Yahweh, sekali lagi shalom buat kita semua. Ya, terutama juga saudara-saudara yang baru pertama kali ya bergabung. Kalau Pak April ini sudah pernah gabung ya Pak? Pernah ya, ya oke. Oke, puji Bapak Yahweh. Saudara, sebenarnya kita kan biasa hari Kamis membahas tentang kitab Wahyu ya. Tapi karena kita sudah sampai di Wahyu pasal 16 dan itu berbicara tentang Perang Harmagedon, jadi maka sebelum saya akan melanjutkan Wahyu pasal yang ke-17 dan seterusnya, saya merasa perlu saudara untuk menyelipkan bagian daripada Yeskiel 36 sampai nanti Yeskiel 39 ya. Jadi mungkin ada sekitar 4 pertemuan, nanti kita akan sambung hari Minggu juga. Karena ini sangat penting saudara, supaya kita boleh memahami sebenarnya apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terlebih khusus saudara, kita sudah diajarkan oleh Tuhan tentang perumpamaan pohon ara, yaitu bangsa Israel. Ya, kalau kita melihat tunasnya sudah keluar, ranting-rantingnya itu sudah mulai melembut, maka kita tahu bahwa waktu kedatangan Yeshua HaMasyiah itu tidak akan lama lagi. Nah, di dalam pembahasan kita kitab Wahyu pasal 16 kemarin, yaitu sudah berbicara 7 cawan murkanya Elohim ya. Lalu di situ ada juga perang Harmagedon, saya sudah bahas semua. Kalau saudara mungkin belum melihat videonya, nanti saudara bisa lihat ya di live yang minggu lalu ya saudara. Oke, malam hari ini saya perlu saudara untuk kita semua belajar dalam kitab Yeskiel ya. Kita akan mulai dari Yeskiel pasal 36 karena ini sangat penting saudara. Saya melihat banyak orang yang mungkin di sosial media mungkin tidak memahami tentang timelinenya kedatangan Yeshua HaMasyiah ya, sehingga mungkin mereka berpikir ini nubuatan Yeskiel 37, 38, 39 saudara ya, di mana akan terjadi perang Gog dan Magog. Sebenarnya di dalam Yeskiel itu walaupun ada nubuatan kepada Gog ya, tapi tidak pernah ditulis di sana tentang perang Gog dan Magog, tidak pernah. Nanti perang dan Gog dan Magog itu ada di Wahyu saudara ya, kalau tidak salah Wahyu pasal 20-an begitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami kembali ke kitab Yeskiel supaya kita dapat mengerti saudara ya, apa yang dimaksud dengan perang Gog dan Magog itu. Ya, sehingga kita tidak salah mengerti, saudara melihat yang terjadi di Israel dan orang berpikir, wah ini sudah mau perang Gog dan Magog. Nah, kita harus tahu bahwa perang Gog dan Magog itu tidak akan terjadi sebelum yang pertama itu harus terjadi namanya perang Harmagedon. Itu saya sudah bahas di Wahyu pasal 16 ya kemarin. Nanti lebih detailnya juga ada ya di Yeskiel 37, 38 itu ada juga saudara ya. Oke, malam hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang pemulihan Israel terlebih dahulu karena ini berkaitan dengan pohon ara yang sudah mulai bertunas ya. Oke, kita akan membaca Yeskiel 36 ini secara keseluruhan saudara ya. Mungkin saya nanti akan minta kesediaan Pak Samuel ya Pak. Pak Samuel boleh membaca ya. Yeskiel 36 ini Pak cukup panjang ya. Ayat 1 sampai ayat yang terakhir yaitu ayat 38. Tapi nanti pembahasannya saya akan sedikit loncat-loncat saudara ya. Ke Yeskiel 36 kita akan baca dari Indonesia Literal Translation 3. Silakan Pak Samuel. Yeskiel 36 ayat 1 sampai 38 ya Pak? Ya, sampai 38 Pak. Demikian firman Elohim, pemulihan Israel. Dan engkau, hai anak manusia, bernubuatlah terhadap pegunungan Israel, dan engkau harus mengatakan, hai pegunungan Israel, dengarkanlah firman Yahweh. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, karena musuh itu telah berkata terhadap engkau, hore, tempat-tempat tinggi sejak dahulu telah menjadi kepunyaan kita. Oleh karena itu, bernubuatlah, dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, oleh karena kesunyian dan kehancuranmu dari segala penjuru, sehingga engkau telah menjadi kepunyaan sisa bangsa-bangsa, dan engkau diletakkan di atas bibir lidah, dan menjadi pergunjingan bangsa-bangsa.
Maka, hai pegunungan Israel, dengarkanlah firman Tuhan Yahweh. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman kepada gunung-gunung dan kepada bukit-bukit, kepada ngarai dan kepada lembah-lembah, kepada reruntuhan yang remuk, dan kepada kota-kota yang ditinggalkan, yang menjadi mangsa dan ejekan bagi sisa-sisa bangsa-bangsa di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Yahweh. Sesungguh aku telah berfirman dalam api kecemburuanku terhadap sisa bangsa-bangsa dan terhadap seluruh Edom yang telah menentukan tanahku sebagai miliknya sendiri dengan segala kegembiraan hati dan dengan umpatan jiwa, dengan maksud membuka tanah itu sebagai mangsa. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan engkau harus mengatakan kepada gunung-gunung dan kepada bukit-bukit, kepada ngarai-ngarai, dan kepada lembah-lembah. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku telah berfirman di dalam kecemburuanku dan di dalam amarahku, karena engkau telah menanggung aib bangsa-bangsa. Oleh karena itu, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, aku telah mengangkat tanganku, sesungguhnya bangsa-bangsa di sekitarmu mereka akan menanggung aibnya. Namun kamu, gunung-gunung Israel, kamu akan mengeluarkan cabang-cabangmu dan menghasilkan buah-buahmu bagi umatku Israel, karena mereka akan kembali datang mendekat. Sebab lihatlah, bagimu aku ada, dan aku akan kembali kepadamu, dan kamu akan diolah dan ditaburi. Aku akan melipat gandakan manusia atasmu, seluruh keluarga Israel, semuanya. Maka kota-kota akan didiami, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun. Aku akan melipat gandakan manusia atasmu, dan binatang, dan mereka akan bertumbuh dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu tinggal seperti keadaanmu sebelumnya, dan aku akan berbuat lebih baik daripada permulaanmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Aku akan membuat manusia berjalan di atasmu, umatku Israel, dan mereka akan memiliki kamu, dan kamu akan menjadi milik pusaka bagi mereka, dan tidak akan ada lagi yang membuat mereka berduka. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, karena mereka berkata kepadamu, engkau seorang pelahap manusia, dan engkau telah merampas bangsa-bangsamu. Oleh karena itu, engkau tidak akan melahap manusia lagi, dan engkau tidak akan menyebabkan bangsa-bangsamu hancur, firman Tuhan Yahweh. Aku tidak akan membiarkan engkau mendengar aib bangsa-bangsa lebih lama lagi, dan engkau tidak akan menanggung celah bangsa-bangsa lebih lama lagi, dan engkau tidak akan menyebabkan bangsa-bangsamu jatuh kembali. Firman Tuhan Yahweh. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku yang mengatakan, hai anak manusia, ketika keluarga Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskan dengan hidup dan perbuatan mereka, seperti kenajisan seseorang yang sedang haid, kelakuan mereka ada di hadapanku. Demikianlah aku mencurahkan murkaku ke atas mereka, karena darah yang telah mereka curahkan ke atas tanah itu, mereka menajiskannya dengan berhala-berhala mereka. Dan aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa, dan mereka dicerai-beraikan di antara semua negeri, sesuai dengan hidup dan perbuatan mereka, aku menghukum mereka. Dan ketika mereka masuk ke bangsa-bangsa, tempat mereka pergi ke sana, maka bangsa-bangsa itu menajiskan nama kudusku dengan mengatakan kepada mereka, inilah umat Yahweh, dan mereka telah keluar dari tanahnya. Namun aku merasa sayang akan nama kudusku yang telah keluarga Israel menajiskan di tempat bangsa-bangsa, tempat mereka pergi ke sana. Oleh karena itu, katakanlah kepada keluarga Israel, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, aku tidak bertindak untuk engkau, hai keluarga Israel, tetapi hanya demi nama kudusku yang telah engkau najiskan di antara bangsa-bangsa, tempat engkau pergi ke sana. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang telah dicemarkan di antara bangsa-bangsa, yang telah engkau najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa itu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Demikianlah firman Tuhan Yahweh, ketika aku dikuduskan di dalam engkau, di depan mata mereka. Sebab
aku akan mengambilmu dari antara bangsa-bangsa itu dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan membawa kamu kembali ke negerimu. Kemudian aku akan memercikkan air yang jernih di atasmu dan kamu akan menjadi tahir. Aku akan membersihkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhalamu. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan tinggal di negeri yang telah aku berikan kepada leluhurmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohim bagimu. Aku juga akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan biji gandummu dan memperbanyaknya dan aku tidak akan mendatangkan kelaparan ke atasmu. Aku akan memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, sehingga engkau tidak akan lagi menanggung cela karena bencana kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Kemudian kamu akan teringat kembali dengan kelakuan-kelakuanmu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa jijik menurut pandanganmu sendiri oleh karena kesalahan-kesalahan dan kekejianmu. Aku tidak bertindak demi kamu, demikianlah firman Tuhan Yahweh. Biarlah hal itu dimengerti olehmu. Merasa malulah kamu dan terhina karena kelakuan-kelakuanmu, hai keluarga Israel. Jadi, firman Tuhan Yahweh, pada hari aku menahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami kembali, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang tandus akan dikerjakan kembali supaya tidak menjadi tandus di hadapan semua orang yang melewatinya, sehingga mereka akan mengatakan, tanah ini yang semula tandus sekarang telah menjadi seperti Taman Eden. Dan kota-kota yang runtuh, sunyi sepi dan musnah, menjadi kota yang berkubu dan didiami kembali. Bangsa-bangsa yang tinggal di sekitarmu akan mengetahui bahwa aku, Yahweh, yang telah membangun kembali tempat-tempat yang musnah dan menanami kembali tanah yang tandus. Aku, Yahweh, yang telah mengatakan dan akan melakukannya. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, dalam hal ini juga aku akan dicari-cari oleh keluarga Israel untuk bertindak bagi mereka. Aku akan membuat mereka banyak bagaikan kawanan manusia, bagaikan kawanan kekudusan, bagaikan kawanan Yerusalem pada hari-hari rayanya. Demikian kota-kota sunyi itu akan menjadi penuh dengan kawanan manusia, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Pak Samuel ya atas pembacaan firman Tuhan dalam Yeskiel pasal 36 ini. Nah, saudara sudah menyimak semua tadi apa yang sudah dibaca ya dan didengarkan bersama. Saudara, kita melihat bahwa Yeskiel 36 ini itu berbicara tentang pemulihan bagi bangsa Israel. Ya, kita akan melihat bagian demi bagian ya. Coba saya akan mengajak saudara melihat dulu untuk bagian ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Elohim berkata, dan engkau hai anak manusia bernubuatlah terhadap pegunungan Israel. Dan engkau harus mengatakan, hai pegunungan Israel, dengarkanlah firman Yahweh. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, karena musuh itu telah berkata terhadap engkau, Hore, tempat-tempat tinggi sejak dahulu telah menjadi kepunyaan kita. Saudara, ini ayat pertama dan ayat kedua. Di situ kita bisa melihat bahwa waktu firman ini diucapkan atau ketika firman ini sudah digenapi, saudara ya, karena ini nubuatan ya yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeskiel. Nah, ketika firman ini disampaikan, saudara, maka dikatakan tempat-tempat Israel itu sudah dihancurkan, sudah menjadi milik kepunyaan daripada musuh-musuh Israel. Nah, saudara, jadi kita harus memahami bahwa Yeskiel 36 ini sedang menubuatkan bukan di masa yang sekarang, Bapak Ibu. Tapi nanti saudara akan lihat kaitannya di Yeskiel 37, 38 sampai 39. Jadi berdasarkan ayat 1 sampai ayat yang kedua, maka kita mendapati bahwa bangsa Israel dalam
pasal ini terlebih khusus dalam ayat 1 dan 2 itu tempat-tempat mereka itu sudah menjadi milik musuh-musuh mereka. Nah, kalau saudara melihat apa yang terjadi sekarang di Israel, di mana begitu banyak bangsa-bangsa saudara yang dari zaman dahulu ingin menduduki Yerusalem. Ya. Kenapa? Karena Yerusalem itu adalah pusat pemerintahan dunia. Dan di sanalah Yeshua HaMashiach itu akan memerintah sebagai raja. Iblis tahu itu. Maka dari masa ke masa Yerusalem itu selalu menjadi perebutan bangsa-bangsa. Nah, ketika saudara melihat Yeskiel pasal 36 ini, kalau saudara baca yang Yeskiel 35, saudara bagaimana Tuhan menghukum musuh-musuh Israel yang membuat Israel itu terserak, saudara ya. Nah, dari ayat 1 dan 2 ini dalam kitab Yeskiel 36, maka kita melihat, saudara, bahwa bangsa Israel satu ketika itu akan saudara dihancurkan. Itu firman Tuhan yang katakan. Tapi saudara, Tuhan janji bahwa akan ada pemulihan bangsa Israel. Nanti kita akan lihat apa hubungannya ya pemulihan Israel itu dengan kerajaan 1000 tahun. Tapi kita harus mengerti terlebih dahulu Yeskiel 36 ini supaya pada waktu nanti kita akan melanjutkan di kitab Wahyu tentang kerajaan 1000 tahun, saudara sudah tahu urut-urutan peristiwanya ya. Jadi Yeskiel 36 ayat 1 dan 2 ini menyatakan bahwa saudara seluruh wilayah Israel, pegunungan Israel itu sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Kapan itu akan terjadi? Nanti saudara. Saudara akan melihat bahwa nanti saudara, begitu banyak bangsa-bangsa akan mengepung Israel. Dan mereka akan tercerai-berai. Dari mana saya tahu saudara ya? Coba lihat ke slide berikut. Kita akan lihat ya. Nah, ini saudara, nubuatan yang ditulis juga oleh Nabi Sakaria. Itu terdapat dalam Sakaria 14 ayat 1 sampai 4. Boleh tolong Ibu Mariana membacakan Sakaria pasal 14 ayat 1 sampai 4. Sakaria 14 ayat 1 sampai 4. Tuhan memerintah di bumi. Lihatlah, hari Yahweh telah tiba dan jarahanmu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Dan aku akan mengumpulkan semua bangsa ke Yerusalem untuk peperangan, dan kota itu akan direbut, dan rumah-rumah akan dijarah, dan wanita-wanita akan diperkosa, dan setengah dari kota itu akan keluar ke pembuangan. Tetapi sisa dari umat itu tidak akan diangkut dari kota itu. Lalu Yahweh akan keluar dan dia akan terlibat perang dengan bangsa-bangsa itu, seperti waktu dia terlibat perang pada hari pertempuran. Dan pada hari itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur, dan Bukit Zaitun itu akan terbelah menjadi dua dari timur ke barat, suatu lembah yang sangat besar, dan setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Nah, saudara, dari nubuatan kitab Sakaria ini maka kita lihat connect dengan Yeskiel 36 tadi yang kita baca, terlebih khusus ayat 1 dan 2. Saudara lihat bahwa masa penentuan bagi bangsa Israel itu akan segera tiba, saudara ya. Di mana Tuhan sendiri yang mengumpulkan semua bangsa ke Yerusalem untuk apa? Peperangan, saudara. Dan dikatakan kota itu akan direbut. Kota Yerusalem akan apa, saudara? Direbut. Kalau sekarang kan belum, saudara ya. Betul ya? Sekarang kita melihat belum terjadi. Dan dikatakan, saudara, rumah-rumah akan dijarah ya. Kalau yang kemarin terjadi peristiwa tanggal 7 Oktober itu belum ada apa-apanya, saudara. Tapi kalau apa yang tertulis dalam Sakaria pasal 14 ini ayat 1 dan sampai 4 itu meneguhkan kembali apa yang ditulis oleh Yeskiel pasal 36 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di mana pada masa itu, saudara, kota Yerusalem akan dikepung dan akan dikuasai oleh bangsa-bangsa. Nah, ini masa sebelum apa? Sebelum masa perang Harmagedon. Lalu saudara lihat di situ dikatakan Yahweh akan keluar dan dia akan terlibat perang dengan bangsa-bangsa. Nah, inilah perang Harmagedon, saudara. Di mana Tuhan yang akan keluar berperang untuk saudara melawan bangsa-bangsa ya, yang dipimpin saat itu oleh anti Hamashiach atau antikris yang orang banyak tahu. Nah, saudara, jadi
apa yang ditulis dalam kitab Sakaria 14 ini itu menggenapi ya atau meneguhkan kembali apa yang ditulis juga oleh Yehezkiel, di mana satu ketika saudara Yerusalem ini akan direbut dan dikatakan rumah akan dijarah saudara ya. Bayangkan saudara, dan sisa umat itu tidak akan diangkut dari kota itu. Jadi kalau saudara melihat ayat lanjutan dari ayat ini, 2/3 daripada bangsa Israel itu akan binasa saudara. Lalu sepertiganya kemana? Tuhan akan bawa mereka masuk ke dalam dapur api pemurnian. Ya, jadi akan ada satu sisa Israel yang akan Bapa Yahweh selamatkan, yaitu mereka yang sudah dimeteraikan dengan nama Bapa dan nama Yeshua HaMashiach. Jadi Yeskiel 36 ini saudara, ayat 1 dan 2 itu menggambarkan keadaan di mana Yerusalem atau bangsa Israel itu sudah direbut oleh bangsa-bangsa. Kita kembali lagi ya di slide berikut. Maju. Nah, saudara lihat ya. Lalu kalau kita melihat ayat 6 sampai ayat 9 ya. Ayat 6 sampai ayat yang ke-9 dari Yeskiel 36, sesudah bangsa Israel atau Yerusalem itu akan direbut oleh bangsa-bangsa Bapak Ibu, maka pemulihan Israel itu akan segera tiba. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti yang ditulis dalam Sakaria tadi, ketika bangsa Israel saudara itu Yerusalem akan dikuasai dan mereka akan terserak-serak saudara ya. Dan saat itulah Yeshua HaMashiach akan datang saudara untuk berperang bagi Israel dan menyelamatkan mereka, yaitu sisa-sisa mereka. Nah, dalam Yeskiel 36 ayat 6 sampai 9 ini sudah berbicara pemulihan Israel ketika Mesias datang. Ya, ketika Yeshua HaMashiach datang, maka Israel akan menggenapi nubuatan dalam kitab Yeskiel 36 di mana mereka akan dipulihkan, ya. Nah, di sini dikatakan oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel. Dan engkau harus mengatakan kepada gunung-gunung dan kepada bukit-bukit, kepada ngarai-ngarai dan kepada lembah-lembah, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah aku telah berfirman di dalam kecemburuanku dan di dalam amarahku, karena engkau telah menanggung aib bangsa-bangsa. Oleh karena itu beginilah Tuhan Yahweh berfirman, aku telah mengangkat tanganku, sesungguhnya bangsa-bangsa di sekitarmu, mereka akan menanggung aibnya. Namun kamu gunung-gunung Israel, kamu akan mengeluarkan cabang-cabangmu dan menghasilkan buah-buahmu bagi umatku Israel, karena mereka akan kembali datang mendekat. Sebab lihatlah bagimu aku ada, dan aku akan kembali kepadamu, dan kamu akan diolah dan ditaburi. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan tentang perumpamaan pohon ara, betul? Yeshua HaMashiach berkata, perhatikanlah perumpamaan pohon ara. Pohon ara itu siapa? Israel. Kalau rantingnya mulai melembut dan tunasnya mulai keluar, maka kamu tahu bahwa waktunya segera tiba. Waktu apa? Waktu daripada bangsa Israel yang akan masuk ke masa yang sukar dan mereka akan mengalami yang namanya pemulihan. Nah, saudara lihat di sini, di dalam ayat ini dikatakan apa? Gunung-gunung Israel akan mengeluarkan apa saudara? Cabang-cabang dan menghasilkan buah-buah bagi umatku Israel. Inilah masa pemulihan di mana ketika Yeshua HaMashiach datang saudara dan mengalahkan kerajaan daripada binatang itu, yaitu anti HaMashiach. Lalu Israel saudara dikatakan bahwa aku Yahweh akan kembali kepada Israel, akan berdiam di Yerusalem dan memerintah saudara di sana dalam kerajaan damai 1000 tahun, di mana Yeshua HaMashiach itu akan duduk sebagai raja satu-satunya di Yerusalem. Lalu disitulah maka bangsa Israel akan dipulihkan saudara. Tapi memang hanya sisanya. Tapi nanti saudara akan lihat bahwa Israel yang sisa itu akan saudara, mereka yang tersisa dari yang peristiwa saudara cawan murka itu ya, dan mereka yang rapture pasti yang sudah ditentukan untuk
Di rapture pasti akan di rapture. Tapi bagi yang tertinggal, saudara, yang lolos di masa-masa cawan murka itu, sisa daripada orang Israel, nanti mereka juga, saudara, akan dipulihkan oleh Tuhan. Sampai bangsa-bangsa yang lain pun masih ada, saudara. Di dalam kitab Yeskiel pasal 36 ini masih ada juga bangsa-bangsa yang lain. Karena di dalam peperangan Harmagedon, itu tidak semua orang ikut berperang, pasti hanya tentara. Jadi mungkin rakyat biasanya tidak akan binasa semua, karena yang dibinasakan oleh Tuhan di lembah Harmagedon itu yaitu tentara daripada anti Hamasia yang ikut berperang dan segala bangsa. Tetapi rakyatnya kemana? Mungkin masih ada yang sisa-sisa yang mereka tidak mati waktu kena 7 cawan murka Elohim. Nah, ketika Mesias datang, Yeshua datang sebagai raja di Israel, saudara. Dia akan memerintah dalam kerajaan damai 1000 tahun lamanya. Maka dikatakan gunung-gunung Israel akan mengeluarkan cabang dan menghasilkan buah. Inilah pohon ara itu yang sudah mulai berbuah. Kalau sekarang kita masih melihat dia mulai bertunas, dia belum berbuah, saudara. Dia rantingnya masih melembut. Jadi kalau saudara lihat Israel sekarang, itu belum berbuah. Ya, itu belum menghasilkan buah. Tetapi mereka masih dikatakan bertunas. Ya, dan rantingnya masih melembut. Tapi kalau sudah di masa kerajaan 1000 tahun damai, maka Israel itu akan berbuah. Dikatakan akan mengeluarkan cabang dan menghasilkan buah. Lalu saudara, Yahweh, yaitu Yeshua Hamashiach, akan kembali kepada mereka. Dan mereka akan diolah, ditaburi. Sehingga bangsa Israel akan mengalami yang namanya masa pemulihan di zaman kerajaan 1000 tahun damai di Yerusalem. Pusat pemerintahannya, ya. Jadi saudara lihat ayat 6 dan sampai ayat 9. Ini berbicara, saudara, bangsa Israel itu akan dipulihkan oleh Elohim. Ya, sekalipun nanti saudara akan melihat ke depan, ya, saudara lihat intensitas peperangan di Israel itu semakin tinggi. Itu akan melibatkan bangsa-bangsa lain. Sampai nanti satu ketika, saudara, segala bangsa itu akan terlibat dalam peperangan yang besar, seperti yang dinubuatkan dalam kitab suci. Lalu, saudara, Israel akan menggenapi Sakaria pasal 14, di mana, saudara, mereka akan mengalami masa-masa yang sulit. Ya, mereka, saudara, akan tercerai-berai. Mereka akan dihancurkan. Kalau sekarang mereka masih kuat, saudara. Kelihatan kekuatan militernya masih kuat. Tetapi nanti ketika dia dikepung oleh segala bangsa, maka satu ketika Sakaria 14 ini akan digenapi. Ya, jadi saudara akan melihat, membaca dalam Yeskiel 36, 37 sampai 39, bagaimana Israel itu akan menjadi puing-puing, saudara. Reruntuhan, bayangkan. Tapi oleh karena kedatangan Yeshua Hamashiach sebagai raja yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, maka Israel itu akan dipulihkan. Oke, kita akan melihat slide berikut, ya. Nah, oke, saya akan lanjut di ayat 10 sampai ayat 11, ya. Yeskiel 36 ayat 10 sampai 11. Boleh Ibu Mariana tolong membacakan kembali, Bu, ayat 10 sampai ayat 11. Yeskiel 36 ayat 10 sampai dengan 11. Aku akan melipat gandakan manusia atasmu, seluruh keluarga Israel, semuanya, maka kota-kota akan didiami dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun. Aku akan melipat gandakan manusia atasmu dan binatang, dan mereka akan bertumbuh dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu tinggal seperti keadaanmu sebelumnya, dan aku akan berbuat lebih baik daripada permulaanmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Nah, saudara, jadi ayat 10 sampai ayat 11 ini, saudara, itu berbicara sudah masuk kerajaan 1000 tahun. Ya, makanya perang Gog dan Magog itu terjadi di kerajaan 1000 tahun. Tapi apakah Gog ini juga akan terlibat dalam peperangan dunia
yang ketiga yang akan membuat juga Israel itu pada akhirnya menjadi reruntuhan, kita nanti akan melihat saudara. Karena berdasarkan ayat ini saudara, lihat bahwa kota-kota itu akan didiami dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun, berarti kota Israel itu akan menjadi apa saudara? Reruntuhan. Sebagaimana saudara melihat Gaza hari ini, maka sebenarnya nubuatan Yeskiel 36 ini juga akan terjadi kepada Israel, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan melipat gandakan manusia atasmu, seluruh keluarga Israel. Jadi di masa ketika Yeshua HaMashiach memulihkan keadaan Israel, memulihkan saudara bangsa pilihan Tuhan, maka di masa itu reruntuhan-reruntuhan yang mungkin yang terjadi akibat peperangan saudara ya, di mana Israel itu kan akan mengalami masa yang sukar. Ya, ketika pembinasa keji itu akan muncul, maka saudara peperangan demi peperangan itu akan membuat Israel semakin terjepit sampai pada waktunya semua nubuatan yang terus dalam Yeskiel dan Sakaria ini itu benar-benar akan digenapi. Jadi kalau saudara melihat yang sekarang, saudara, Israel itu sudah luar biasa. Tapi ingat bahwa Tuhan sudah berfirman bahwa mereka akan menjadi reruntuhan lalu akan dibangun kembali. Sehingga saudara melihat di sini dikatakan bahwa Yahweh, aku akan membuat kamu tinggal seperti keadaan sebelumnya, sebelum waktu mereka diserang oleh segala bangsa ya. Lalu dia katakan, aku akan berbuat lebih baik daripada permulaanmu. Jadi yang saudara lihat sekarang Israel yang sudah maju teknologi yang luar biasa, itu belum ada apa-apanya ketika nanti di kerajaan 1000 tahun. Tuhan akan melipat gandakan jumlah mereka dan dikatakan kota-kota akan didiami dan reruntuhan-reruntuhan itu akan dibangun saudara. Dan keadaan Israel akan lebih baik, jauh lebih baik daripada yang sekarang saudara lihat. Tapi yang saudara lihat sekarang, kita lihat semua sekarang, bangunan-bangunan itu semua akan runtuh saudara. Kalau dengan roket-roket saja yang ditembakkan dari Gaza itu sudah banyak yang hancur juga ya. Itu baru militan saudara Hamas yang melakukan peperangan. Itu saja Israel kelabakan saudara. Kalau sudah dikepung oleh segala bangsa saudara, maka nubuatan ini akan terjadi. Sesuai dengan yang kita baca juga di dalam Sakaria pasal 14 tadi saudara. Jadi akan terjadi reruntuhan. Kota-kota akan menjadi sunyi. Apa yang saudara lihat di kota Gaza, mungkin itu juga akan terjadi di Yerusalem dan kota-kota Israel lainnya. Karena firman Tuhan yang sudah menubuatkannya. Nah, kapan penggenapannya? Saya juga, ya kita nggak tahu saudara ya. Tapi kalau kita melihat situasi daripada pohon ara yang sekarang yaitu Israel, maka kemungkinan masa ini tidak akan lama lagi saudara. Maka kenapa perlu kita berjaga-jaga? Karena memang waktunya sudah sangat-sangat singkat Bapak Ibu. Sangat singkat. Ya, apakah bangsa-bangsa di utara ini akan terlibat dalam peperangan? Sudah pasti, seperti yang tertulis dalam Yeskiel nanti ya, sudah lihat 38-39. Tapi ini bukan perang Gog dan Magog. Karena dalam Yeskiel 38-39 tidak pernah menuliskan tentang peperangan Gog dan Magog. Tetapi itu nubuatan kepada Gog. Apakah mereka akan bersatu seperti yang tertulis juga di dalam kitab Wahyu pasal 16, di mana waktu cawan murka ditumpahkan, kalau tidak salah cawan murka ke-5 itu ya, atau yang 6 saya lupa ya, itu sungai Efrat akan mengering dan mempersiapkan jalan bagi raja-raja untuk datang saudara mengepung Israel. Sehingga apa yang tertulis dalam Yeskiel 36 dan Sakaria 14 itu akan segera digenapi saudara. Israel akan mengalami yang namanya kehancuran, reruntuhan. Namun di dalam kerajaan damai 1000 tahun Israel itu akan dipulihkan. Sehingga Tuhan katakan dalam Yeskiel 36 ayat 10 dan 11 bahwa keadaan mereka itu lebih baik dari yang semula. Lebih baik dari yang saudara lihat sekarang. Kenapa bisa begitu? Ya karena Yeshua HaMashiach duduk sebagai raja. Kalau saat ini saudara, mereka itu nggak punya raja, mereka hanya punya Perdana Menteri, Benyamin Netanyahu. Tapi di kerajaan 1000 tahun saudara,
Yeshua HaMashiach akan memerintah seluruh dunia sebagai satu-satunya raja. Dan dia akan diam di Israel, maka Israel akan dipulihkan. Ini janji Tuhan kepada Israel. Makanya Yeskiel 36 ini menubuatkan tentang pemulihan Israel. Kalau saudara lihat sekarang, apakah Israel sudah dipulihkan? Belum, saudara. Karena saudara lihat, nanti tadi kita sudah baca ya, Pak Semi sudah bacakan ayatnya. Ada nama Tuhan yang dinajiskan di bangsa-bangsa dan juga di Israel. Nama Tuhan itu dinajiskan di bangsa-bangsa, saudara. Sampai kapan nama Tuhan ini akan dinajiskan? Sehingga bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh, mereka terus menggantikan nama Yahweh yang sebenarnya. Mereka terus menajiskan namanya di antara bangsa. Kalau Tuhan lihat ini, mungkin sekarang ya, ini penggambaran saya secara pribadi saja ya. Mungkin Tuhan lagi menahan aja kesabarannya, saudara, terhadap namanya yang sedang dinajiskan di antara bangsa-bangsa. Namanya yang sudah diganti, namanya yang sudah diubah-ubah. Oleh karena siapa, saudara? Oleh karena Israel sendiri. Saudara lihat, yang menjadi permasalahan kenapa orang Yahudi itu tidak pernah memanggil Yahweh. Karena ketika mereka dibuang ke Babel, ke Babilon, saudara, mereka berkata bahwa mereka ada di tempat mereka menyembah berhala. Maka mereka tidak memanggil nama Yahweh, padahal saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan berserulah kepada nama Yahweh, panggillah namanya. Jadi Tuhan mau namanya dipanggil, betul enggak? Lalu kenapa setelah pulang dari Babylon namanya tidak dipanggil lagi? Nah, itu tertulis di mana? Di Talmud, saudara. Talmud itu apa? Talmud itu bukan firman. Talmud itu, saudara, bukan firman. Jadi kalau di firman di Tanak, Perjanjian Lama, Tuhan itu mau namanya dipanggil, saudara. Ya, Tuhan mau namanya dipanggil. Ya. Tapi ketika pembuangan di Babylon, bangsa Israel sejak saat itu tidak mau memanggil nama Tuhan lagi. Maka mereka ganti Hashem, Adonai. Tapi kalau saudara lihat orang-orang pengikut Yeshua HaMashiach yang ada di Israel, itu mereka memanggil Yahweh. Saudara lihat aja yang ada satu worship leader yang saya suka lihat tuh, namanya Paul Wilbur. Dia itu melayani orang-orang yang orang-orang percaya Yeshua HaMashiach di Israel. Nah itu mereka panggil Yahweh, Yeshua HaMashiach. Nah itu. Jadi oleh karena nama Tuhan ini yang telah dinajiskan, saudara, di bangsa-bangsa, maka saudara, banyak orang tidak mengenal lagi nama Tuhan. Oleh karena siapa? Oleh karena Israel sendiri yang tidak lagi memanggil nama Tuhan. Itu, saudara, ya. Sebelum saya lanjut, saya mau jawab yang di YouTube. Demi penggenapan sebuah nubuatan, mengapa memakan begitu banyak korban? Jiwa siapa yang sedang diselamatkan? Ya memang, saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, bangsa Israel, ya ini Pak siapa? Pakai nama Perjalanan Mimpi ya. Saudara harus memahami apa yang tertulis dalam firman Tuhan, ya begitu. Karena saya nggak bisa berkata, wow, bahwa Tuhan itu kejam. Kalau saudara lihat bangsa Israel masuk di tanah Kanan, berapa banyak yang dibunuh, saudara, dibantai. Itu Tuhan yang suruh. Nah, bapak dan atau ibu ini ya, saya nggak tahu, harus memahami bahwa Tuhan dikatakan demi untuk Israel. Itu dikatakan bahwa mintalah bangsa aku akan berikan kepadamu. Oleh karena engkau, aku akan memberikan nyawa bangsa-bangsa sebagai gantimu. Karena Tuhan mengasihi Israel. Nah, ada orang, saudara, berpikir kenapa banyak orang harus mati? Saudara harus mengerti bahwa orang fasik pun Tuhan ciptakan untuk hari penghakiman. Itu ada ayatnya, saudara. Nah, kalau mereka mati sia-sia, mungkin mereka bukan masuk golongan yang orang akan diselamatkan. Lalu kalau ditanya, mengapa Israel harus hancur bangun lagi? Itu karena ketidaktaatan mereka. Oleh karena pemberontakan mereka. Sampai hari ini, bangsa Israel itu masih memberontak kepada Tuhan.
Bahkan mereka menghilangkan nama Tuhan, saudara lihat. Itu pernah terjadi di mana? Di kisah Hakim-Hakim. Nanti saudara baca di Hakim-Hakim. Bangkit satu generasi yang tidak mengenal Yahweh. Sehingga akibatnya satu generasi itu nggak tahu siapa yang membawa keluar mereka dari Mesir. Yang membelah laut di depan mata mereka. Nah, saudara lihat apa yang terjadi. Kenapa bangsa Israel itu harus mengalami masa yang sukar? Karena sampai hari ini mereka belum menerima Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan. Coba saudara lihat orang Israel saat ini. Apakah mereka menerima Yeshua? Hanya sebagian kecil. Makanya kenapa di dalam firman Tuhan selalu dari waktu ke waktu mereka itu selalu dibuang, dihancurkan. Lalu ketika mereka kembali lagi Tuhan menyayangi mereka. Ya karena memang demikian yang tertulis dalam firman bahwa Israel itu tegar tengkuk, saudara. Hari ini pun kalau saudara ke Israel bawa nama Yeshua, mereka tolak, mereka ludahi, saudara. Jadi wajar kalau mereka itu tidak mengenal siapa itu Yeshua. Makanya Yeshua pernah katakan kan sama ahli-ahli Taurat. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Yahweh maksudnya, maka kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Itu firman Tuhan katakan. Nah jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam nubuatan kitab Yeskel 36 ini memang untuk menggenapi rancangan Tuhan ya bagi Israel. Karena Israel itu sampai hari ini belum menerima Yeshua HaMasyiah, maka pemulihan belum bisa terjadi, saudara. Belum bisa terjadi di Israel, sekalipun mereka saat ini sudah modern. Tapi firman Tuhan menubuatkan. Nanti saudara akan melihat lebih jelas lagi kalau sudah sampai di Yeskel 37, 38, terakhir 39. Oke, kita lanjut dulu supaya nanti saudara ada waktu untuk bertanya atau mungkin menanggapi firman ya yang kita pelajari malam hari ini. Oke. Jadi ini ayat 10 sampai 11 itu berbicara tentang pemulihan ya. Bangsa Israel ketika sudah masuk di kerajaan 1000 tahun. Oke, lanjut di slide berikut. Nah, saudara lihat. Nah, ini. Tuhan itu murka, saudara, sama Israel sebelum mereka dipulihkan. Memang Tuhan itu murka kepada mereka, ya. Saudara lihat ayat 17 sampai ayat 19. Ini pasal 36 ini saya loncat-loncat ya. Jadi dari tadi 10, 11 kita lanjut ke 17 sampai 19. Saudara dikatakan begini, hai anak manusia, ketika keluarga Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya. Nah, ketika mereka ada di tanah mereka, mereka menajiskan tanah itu dan dengan hidup dan perbuatan mereka seperti kenajisan seorang yang sedang haid. Kelakuan mereka ada di hadapanku. Saudara tahu, ya, kalau yang Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti tahu. Kalau saudara mau lihat Israel, mohon maaf, ini saya harus katakan, yang kelihatan rohani itu hanya di Yerusalem. Saudara, kalau saudara pergi Tel Aviv, lihat kota yang berbatasan dengan Yerusalem, dengan Mesir, itu semua penuh dengan pub, saudara. Penuh dengan tempat-tempat maksiat. Saya harus katakan ini karena saya melihat dengan mata saya sendiri. Kalau saudara melihat yang kelihatannya baik itu hanya di Yerusalem saja. Tapi terlepas dari itu semua kota-kota turis di sana, saudara. Bahkan ada penyembahan-penyembahan berhala. Saudara lihat di festival waktu Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober kemarin. Ada festival musik mereka lakukan di hari Sabat. Gila nggak, saudara? Dan situ ada patung dewa, saudara. Orang Israel dari masa ke masa tidak pernah, saudara, sadar. Mereka tegar tengkuk. Makanya kalau tadi pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya, perjalanan mimpi ini. Kenapa dari masa ke masa Israel hancur bangun lagi, Israel hancur bangun lagi? Ya karena mereka sendiri seperti yang Tuhan tulis di sini. Tegar tengkuk, memang Tuhan sudah katakan, saudara. Maka dikatakan apa? Demikianlah aku mencurahkan murkaku ke atas mereka. Karena darah yang telah mereka curahkan ke atas tanah itu, mereka menajiskannya dengan berhala-berhala mereka. Saudara, di Israel itu begitu banyak, saudara, hal-hal yang sangat mendukakan hati Bapa Yahweh. Kalau saudara tahu, ya, banyak orang Israel itu menolak Yeshua HaMasyiah. Bahkan mereka lebih percaya, saudara, ajaran-ajaran lain. Mereka lebih percaya, saudara, patung-patung.
Saudara lihat, bukan satu kebetulan di syuting saudara ya. Pada hari Sabat mereka bikin acara pesta saudara, musik, lalu ada patung berhala di sana. Apakah itu menandakan orang Israel saudara adalah umat Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan? Tidak semua. Makanya kenapa Israel dari masa ke masa itu hancur dibangun lagi, hancur dibangun lagi. Tapi saudara, ingat baik-baik, Yeskiel 36 ini sudah ending. Sudah nggak ada lagi setelah Yeshua HaMasyiah jadi raja di Yerusalem, maka saudara tidak ada lagi bangsa yang dapat berperang kepada Israel. Karena di dalam Wahyu 20-an saudara itu ya, kita akan membahas nanti di dalam perang Gog dan Magog, itu perang terakhir. Ketika bangsa-bangsa berkumpul untuk menyerang Israel yang terakhir kali, itu api dari langit akan memusnahkan mereka. Ya, nanti saya akan teguhkan kembali di Yeskiel 37 bagaimana, kenapa saya berkata saudara Yeskiel 38 39 ini bukan perang Gog dan Magog. Karena nanti ada di Yeskiel 37 kalau tidak salah itu, penghukuman Tuhan itu memang dari api, belerang. Sama seperti yang tertulis dalam Wahyu, dalam kitab Wahyu ya, yang menceritakan tentang perang Gog dan Magog. Ya. Nah, saudara lihat, dan aku Yahweh menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa, dan mereka akan dicerai-beraikan di antara semua negeri. Sesuai dengan hidup dan perbuatan mereka, aku menghukum mereka. Jadi bangsa Israel ini saudara akan diizinkan oleh Tuhan untuk dibuat menjadi reruntuhan sebelum kedatangan Mesias dalam peristiwa second coming of Yeshua HaMasyiah. Sebelum Tuhan datang tadi di Sakaria pasal 14 ya, dia akan menginjakan kakinya di bukit Zaitun dan bukit itu akan terbelah. Maka sebelum masa itu Israel itu akan diizinkan Tuhan untuk diruntuhkan. Kenapa diruntuhkan? Oleh karena dosa mereka yang tidak mau percaya kepada Yeshua HaMasyiah. Oleh karena mereka yang menolak Yeshua HaMasyiah. Makanya yang diselamatkan itu hanya jumlahnya sangat sedikit. Ya. Jadi oleh karena murka Tuhan atas Israel, maka mereka akan juga saudara di akhir segala bangsa itu akan kepung mereka. Sehingga terjadi di mana kota-kota itu akan diruntuhkan. Rumah mereka akan dibakar, dijarah saudara. Itu Tuhan izinkan supaya yang sisanya akan diselamatkan. Nanti saya akan kasih ayatnya di akhir ya. Di mana mereka akan berseru, Baruch haba, Beshem Adonai, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Nah itu, coba saudara, Israel pada akhirnya dia akan berkata, Baruch haba, Beshem Adonai, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Yahweh. Mereka akan percaya kepada Yeshua waktu kapan saudara? Ketika saat mereka sudah terpojok. Lalu ketika Yeshua yang akan datang sebagai raja, yang akan berperang seperti yang tertulis dalam Sakaria 14 tadi, itu akan mengalahkan saudara anti HaMasyiah dan seluruh bangsa-bangsa yang menyertai dia. Tapi saat itu bangsa Israel itu tinggal sisa. 2/3 itu akan binasa saudara. Sangat mengerikan sekali. Ya, tetapi memang ini akan terjadi. Tetapi Tuhan janji apa? Jumlah yang sedikit itu akan Tuhan pulihkan di kerajaan 1000 tahun. Itu akan dilipat gandakan menjadi sangat banyak. Lebih dari yang sekarang. Kalau sekarang ini masih 8 juta sampai 9 juta. Kalau di kerajaan 1000 tahun mungkin akan berlipat kali ganda ya. Oke, kita lanjut di slide berikut. Nah, oke. Saudara lihat, kenapa Tuhan itu bertindak demikian dan mengizinkan bangsa-bangsa itu membuat bangsa Israel itu pada akhirnya diruntuhkan. Tapi sisanya akan diselamatkan oleh Bapa Yahweh. Nah, saudara lihat di ayat 20 sampai 23. Ketika mereka masuk ke bangsa-bangsa, tempat mereka pergi ke sana, ya, terutama di Babylon itu ya. Maka bangsa-bangsa itu menajiskan nama kudusku dengan mengatakan kepada mereka, inilah umat Yahweh, dan mereka telah keluar dari tanahnya. Namun aku merasa sayang akan nama kudusku yang telah keluarga Israel najiskan di antara bangsa-bangsa tempat mereka pergi ke sana.
Nah jadi saudara, nama Tuhan ini sudah dinajiskan ketika bangsa Israel itu keluar di dalam masuk ke dalam pembuangan. Karena di saat itu orang-orang berkata saudara, bahwa inilah bangsa kudus, tapi mereka seperti mengejek. Tapi ini Yahweh yang menyertai mereka. Umat kudus, tapi kok bisa dibuang keluar dari tempatnya. Sehingga akibatnya saudara apa? Itu kan akibat dari ketegaran tengkuk bangsa Israel ya. Tapi oleh karena Tuhan yang bertindak untuk namanya, sebenarnya Tuhan bertindak itu bukan buat Israel, tetapi hanya demi nama kudusnya yang sudah dinajiskan di antara bangsa-bangsa. Yeshua HaMashiach itu akan datang saudara, dan dia akan memulihkan segala sesuatu. Makanya pemulihan nama Tuhan sekarang ini sudah mulai terjadi. Banyak gereja yang sudah mulai menerima nama Tuhan yang sebenarnya, Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Bahkan saya melihat ada gereja-gereja besar saudara yang sudah mulai memanggil nama Yahweh, yang tadinya mereka tidak panggil nama itu. Karena di kerajaan 1000 tahun saudara, hanya satu raja dan Tuhan itu satu nama. Dialah Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi Tuhan akan bertindak saudara untuk memulihkan bangsa Israel itu sebenarnya bukan karena Israelnya. Oleh karena nama Tuhan yang telah dinajiskan. Dan dikatakan aku akan menguduskan namaku yang besar yang telah dicemarkan di antara bangsa-bangsa, yang telah engkau najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa itu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Demikianlah firman Tuhan Yahweh, ketika aku dikuduskan di dalam engkau di depan mata mereka. Makanya harus terjadi pemulihan. Kalau Israel sudah dipulihkan, maka segala bangsa akan melihat bahwa mereka dikuduskan. Nah ini saudara yang terjadi di kerajaan 1000 tahun. Jadi bangsa-bangsa akan melihat bagaimana nama Tuhan akan diserukan kembali di Yerusalem, di Israel. Kalau sekarang mereka menyerukan enggak? Enggak saudara. Mereka masih pakai apa? Hashem, Adonai. Bahkan Yeshua HaMashiach pun mereka tidak akui saudara sebagai Tuhan. Tapi nanti satu ketika Tuhan memulihkan bangsa Israel, maka nama Tuhan akan dikuduskan di tengah-tengah mereka. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui akulah Yahweh. Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang bangsa-bangsa kenal nggak kalau Yahweh itu adalah Tuhan? Tidak. Banyak orang bahkan Kristen pun tidak mengetahui siapa Tuhannya. Saudara lihat, ya kan? Banyak orang Kristen saja nggak tahu nama Tuhannya. Kalau Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali melihat atau mendengar tentang nama Tuhan, saudara lihat kembali di dalam terjemahan baru di bagian kamus di bagian belakang. Kata Tuhan di sana diterjemahkan saudara dari apa? Yahweh. Tuhannya orang Israel. Tapi kenapa di bangsa kita memanggil nama Allah saudara? Sedangkan di Inggris orang-orang Amerika itu nggak pernah mengenalnya yang namanya Allah. Ya karena saudara, kitab suci kita diterjemahkan oleh seorang yang beragama Kedar, saudara, Muslim, ya, penerjemahnya. Maka saudara, nama Tuhan yang di sana harusnya tertulis Yahweh itu diganti semua. Makanya orang bule, orang-orang luar sana, saudara, Eropa, tidak pernah mengenal kata Allah, nggak pernah. Hanya di kita, saudara, ya, dan mungkin orang-orang Kristen di Arab dan juga di sebagian di Afrika juga saya dengar ada ya. Tapi kenapa mereka tidak mengetahui nama itu, saudara? Karena dari Israel sendiri pun mereka tidak pernah menyebutkan kembali namanya. Mereka hanya pakai Hashem, Adonai. Makanya ada orang bilang, jangan kamu sembarangan nyebut nama Tuhan. Bangsa Israel saja nggak pernah nyebut nama Tuhan. Iya, bangsa Israel setelah pembuangan. Tapi kalau saudara lihat sebelum pembuangan zamannya Yeremia, ya semua itu saudara memanggil nama Tuhan. Kenapa sekarang mereka nggak mau panggil? Nama Tuhan akhirnya jadi najis di antara bangsa-bangsa. Dirubah-rubah.
Coba saudara bayangkan, kalau sampai hari ini Israel tuh memanggil nama Tuhannya, kira-kira saya tanya sama saudara, bisa nggak bangsa-bangsa lain akan ganti namanya Tuhan? Ya nggak akan bisa. Semua ini terjadi karena Israel yang tidak lagi berseru kara kepada nama Yahweh. Sehingga nama Tuhan itu diganti, dinajiskan di antara bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Disitulah asal mulanya kenapa nama Tuhan akhirnya dinajiskan di antara bangsa. Tapi saudara lihat Yeskiel 36, Tuhan akan bertindak demi namanya. Waktu Tuhan akan pulihkan Israel, maka saudara, namanya akan diserukan di sana sehingga segala bangsa akan melihat. Jadi pemulihan ini terjadi di mana? Kerajaan 1000 tahun ketika Yeshua HaMashiach datang, saudara, ya, sebagai raja di Yerusalem. Nah, saudara, kalau sekarang ini sedang terjadi memang pemulihan nama Tuhan, tetapi apakah segala bangsa akan menerima nama Tuhan? Kira-kira menurut saudara, walaupun nama Tuhan sedang dipulihkan hari-hari ini, tapi apakah semua bangsa akan menerima nama Tuhan? Belum tentu, saudara. Orang percaya saja banyak yang menolak nama Tuhan. Makanya saya tulis di sini pakai tinta merah, saudara. Kenapa saya katakan nama Tuhan itu akan dipulihkan di antara segala bangsa di masa Mesias memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun? Karena saudara, di masa inilah memang Tuhan akan pulihkan semuanya, termasuk namanya. Dan bangsa-bangsa akan mengenal siapa itu Yahweh. Seperti yang dalam Yeskiel 36 ini. Kalau sekarang sampai nanti di masa anti Hamashiach berkuasa, mereka nggak kenal Yahweh. Bahkan mereka menentang dia, saudara. Maka terjadi perang Harmagedon. Ya kalau bangsa-bangsa sudah mengenal nama Yahweh, kira-kira mereka mau nggak perang dengan Yahweh, saudara? Ya nggak mungkin, saudara, ya. Tapi karena mereka nggak mengenal Tuhan, mereka berani, saudara, mengumpulkan pasukan di lembah Harmagedon dan mereka mau berperang. Padahal, saudara, dia adalah Yahweh Sebaot, pencipta alam semesta. Ya, jadi nama Tuhan ini memang akan dipulihkan ketika kerajaan 1000 tahun di mana Yeshua memerintah sebagai raja. Dalam kerajaan 1000 tahun, maka segala bangsa akan melihat dan mengetahui bahwa Yahweh lah satu-satunya Tuhan. Dialah Yeshua itu. Yeshua itu pengertiannya Yahweh keselamatan. Kalau di dalam kitab Yesaya ditulis, akulah Yahweh, itulah namaku. Tidak ada juru selamat lain selain aku. Waktu ayat ini ditulis, Yeshua HaMashiach belum bermanifestasi sebagai daging, betul? Maka benar tidak ada juru selamat lain selain Yahweh. Karena saat itu Yeshua belum bermanifestasi dalam tubuh manusia. Makanya ketika dia datang dalam dunia, dalam wujud manusia, dialah Yahweh itu yang berkata, akulah Yahweh sang juru selamat, yang telah bermanifestasi di dalam Yeshua HaMashiach yang mengambil rupa sebagai manusia. Dialah Yahweh itu. Maka dia katakan kepada orang-orang Farisi, orang kitab Taurat waktu itu, ya, ahli-ahli Taurat, kalau kamu nggak percaya bahwa akulah dia, akulah Yahweh itu maksudnya, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Makanya Yeshua punya pengertian, nama Yeshua itu adalah Yahweh keselamatan. Barang siapa tidak berseru kepada nama Yahweh nggak akan selamat. Baca kembali Roma pasal 10. Karena Yahweh itulah Yeshua HaMashiach. Ya, namanya telah dinajiskan, saudara, di antara bangsa-bangsa, bahkan telah diganti. Dan inilah waktunya, Bapak Ibu yang mungkin mendengar di YouTube juga, saudara yang baru pertama kali mendengar, saudara harus tahu bahwa nama Tuhan satu ketika akan dipulihkan. Jadi kalau orang yang menyembah yang katanya Yesus Kristus, harusnya saudara menyelidiki siapa dia. Ya, Yeshua HaMashiach. Tadi di awal sebelum mulai kita sempat share-share sebentar, ya, tentang nama Tuhan. Sangat simpel sebenarnya, saudara, untuk memahami ini. Kenapa nama Tuhan itu bisa jadi nama, terutama juru selamat, ya, yang orang tahu itu Yesus Kristus, ya. Kalau orang-orang Barat panggilnya Jesus Christ. Tapi saudara, kita harus memahami bahwa perkara ini sebenarnya sesuatu yang sederhana. Waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria dan Yusuf, mereka itu adalah orang
Israel, orang Ibrani. Tentunya malaikat Gabriel itu tidak akan pakai bahasa Inggris atau bahasa bangsa-bangsa lain, betul? Sehingga mereka itu diperintahkan untuk memberikan nama Yeshua. Tapi seperti yang saya sudah jelaskan waktu sebelum tadi kita mulai ya, bahwa ada penulisan-penulisan setiap bangsa, ada karena keterbatasan daripada ya manusia, bangsa itu kan punya banyak bahasa. Ada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh gaya penulisan dari bangsa-bangsa, aksaranya atau mungkin seperti grammarnya dan lain sebagainya. Itu yang membuat nama Tuhan tidak bisa diucapkan, saudara, sesuai dengan apa yang diperintahkan Elohim melalui malaikat Gabriel untuk disampaikan kepada Yusuf dan Maria saat itu. Sehingga akibatnya nama Yeshua yang harusnya Yeshua itu akhirnya di bangsa-bangsa lain itu bisa berubah, saudara. Jangankan nama orang ya. Saudara lihat, dalam bahasa Indonesia aja, kita nggak usah lihat bahasa Inggris dan bahasa lain. Nama-nama negara itu berubah, saudara. Germany, Jerman, ya kan? Yaman, harusnya apa? Yemen. Filistin, harusnya apa? Palestina. Banyak, saudara. Saudara boleh carilah nama-nama negara itu sudah. Jadi waktu harusnya kan kalau menurut saya ya, namanya juga negara, ngapain sih harus diganti? Iya kan? Sampai tadi Ibu Maria kok bingung ya, Filistin dan Palestina ya, karena dalam terjemahan Inggrisnya itu Palestina. Kalau kita baca terjemahan Indonesia jadi Filistin. Nah, saudara, jadi jangan heran kalau nama negara saja mereka, karena dalam perubahan ke bahasa Indonesia itu bisa berubah, apalagi nama Tuhan. Makanya saya selalu katakan, malaikat Gabriel datang sama Yusuf dan Maria itu pakai bahasa Ibrani pastinya. Maka dia memberi nama siapa? Yeshua HaMashiach. Ya, jadi makanya saudara yang masih hari ini mungkin belum tahu, saudara masih taunya Yesus Kristus, Jesus Christ. Mari belajar, saudara. Ya, saya rindu setiap kita yang percaya kepada Tuhan itu boleh mengenal nama Tuhan yang sebenarnya. Ya, kami di kawanan kecil ini nggak ada hubungan dengan organisasi gereja manapun atau kehilat manapun, nggak ada, saudara. Tapi apa yang Roh Kudus nyatakan itu harus kami sampaikan sebagai satu kebenaran. Kita harus tahu siapa nama Tuhan. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Karena nama Tuhan ini sudah dinajiskan, saudara, di antara bangsa-bangsa. Maka saya kembali lagi ke tadi ya, Tuhan akan pulihkan namanya, sehingga segala bangsa akan mengetahui siapa itu Yahweh. Oke, kita akan lanjut, saudara ya. Saya akan lanjut berapa slide lagi. Nah, saudara lihat, Israel itu akan ditahirkan kembali dari segala kenajisan dan penyembahan berhala mereka. Itu ada di dalam Yeskiel 36 ayat 24 sampai 28. Jadi waktu Tuhan akan memberikan mereka, saudara, hati yang baru, Ruach HaKodes itu akan dicurahkan dalam hidup mereka. Maka saudara, Tuhan akan mentahirkan kembali mereka, sehingga mereka akan lepas dari segala kenajisan berhala dan yang tadinya mereka, saudara, sudah menajiskan nama Tuhan. Saya percaya Israel satu ketika akan kembali memanggil nama Yahweh, seperti yang pernah terjadi sebelum pembuangan di Babylon. Satu ketika firman ini akan digenapi, mereka akan berseru kepada Yahweh, sesuai yang tertulis dalam kitab Roma pasal 10 ya. Oke, boleh Bu Mariana tolong bantu saya baca Yeskiel 36 ayat 24 sampai 28. Yeskiel 36 ayat 24 sampai 28. Sebab aku akan mengambilmu dari antara bangsa-bangsa itu dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan membawa kamu kembali ke negerimu. Kemudian aku akan membersihkan air yang jernih atasmu dan kamu akan menjadi tahir. Aku akan membersihkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhalamu. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu,
dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan tinggal di negeri yang telah aku berikan kepada leluhurmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim bagimu. Ya, jadi saudara lihat bahwa dikatakan firman Elohim katakan, saudara, aku akan mengambilmu dari antara bangsa-bangsa itu dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan membawa kamu kembali ke negerimu. Lalu Tuhan akan percikan air yang jernih atas Israel. Dan mereka akan ditahirkan, lalu saudara, Tuhan akan bersihkan mereka dari segala kenajisan dan segala berhala. Lalu Tuhan akan berikan apa mereka, saudara? Hati baru, hati daging. Dan Tuhan akan menaruh roh yang baru di dalam mereka. Mereka akan diberikan hati yang baru, hati daging. Sehingga akibatnya apa, saudara? Waktu Ruach HaKodes dicurahkan bagi bangsa Israel, maka mereka akan berjalan dalam ketetapan-ketetapan Yahweh. Saudara, hari ini orang Israel itu tidak mengenal Roh Kudus, betul? Makanya keselamatan melalui Yeshua HaMashiach, oleh karena bangsa Israel menolaknya, keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa lain. Dan karya, yaitu kuasa Ruach HaKodes, itu dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain, betul? Orang Israel tidak pernah mengenal yang namanya Roh Kudus. Coba saudara tanya orang Yahudi yang tidak percaya Yeshua, ya, mereka itu tidak tahu apa itu Roh Kudus. Tapi ayat ini akan digenapi. Ketika Tuhan beri mereka hati yang baru, mereka akan ditahirkan. Lalu Tuhan akan menaruh Ruach HaKodesnya. Lalu mereka akan berjalan dalam ketetapan-ketetapan Bapa Yahweh. Mereka akan memelihara perintah-perintah dan melakukannya. Ini terjadi, saudara, di kerajaan 1000 tahun, ya. Nah, saat ini Israel, saudara, masih terserak di segala bangsa, ya, belum terkumpul sepenuhnya. Ya, kalau tidak salah di Israel sekarang baru hanya ada 2 suku. Suku-suku yang lain itu belum sepenuhnya masuk sampai ke Israel. Nah, ini kapan mereka akan berkumpul, saudara? Tuhan akan bawa mereka satu saat dipulihkan di masa ini. Nah, saat ini Israel masih terserak di segala bangsa, saudara. Tapi satu ketika mereka akan dikumpulkan kembali di tanah perjanjian. Ya, amin, saudara. Jadi ini akan terjadi waktu Tuhan memberikan rohnya di dalam bangsa Israel ketika terjadi pemulihan. Yaitu ketika Yeshua HaMashiach datang, saudara, memerintah sebagai raja di Yerusalem. Maka akan terjadi pemulihan bagi Israel. Tapi sebelum itu, kita akan melihat memang ke depan, saudara. Akan begitu banyak kehancuran yang akan terjadi. Seperti yang sudah dinubuatkan. Ya. Saya jawab dulu yang di YouTube, ya. Bukankah Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu? Mungkin Bapak Ibu belum mengenal Yeshua, ya. Saudara masih pakai nama yang lama, ya. Betul, memang kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Dalam arti bukan saudara mengasihi musuh. Bukan berarti begini. Saudara itu punya musuh, maksud saya. Bukan. Tapi orang yang membenci kita, kita harus kasihi. Sebenarnya kita ini kan nggak boleh punya musuh, betul nggak? Orang berbuat jahat sama kita pun kita nggak boleh anggap dia saudara sebagai musuh. Tapi maksud ayat ini kan kasihi musuh, itu maksudnya kalau ada orang yang menjahati kita, kasihi mereka, saudara. Ya. Kasihilah Yahweh Elohimmu lebih dahulu. Ya, sudah dijawab, ya, di YouTube, ya. Lalu kasihilah sesamamu manusia. Jadi kembali lagi ke tadi, Bapak Ibu, ya. Kasihi bangsa Israel ini akan dipulihkan oleh Tuhan, ya. Mereka akan diberikan hati yang baru. Mereka akan, saudara, diberikan hati yang baru, lalu Ruach HaKodes itu akan diberikan dalam hati mereka. Sehingga mereka akan ditahirkan. Ya. Kalau saat ini, saudara, bangsa Israel sebenarnya bukan tidak mengasihi bangsa lain atau terutama Palestina. Buktinya di Israel itu banyak orang Palestina yang bekerja. Tapi yang mereka lakukan saat ini, mereka sedang membela diri. Tetapi saudara harus memahami tentang urut-urutan peristiwanya. Sekarang mereka membela diri.
Tapi satu ketika nubuatan firman ini akan terjadi. Mereka itu akan kembali diruntuhkan oleh karena penolakan kepada Yeshua HaMashiach. Tapi janji pemulihan ini akan tiba. Ya, nanti kita akan melihat segala bangsa. Kalau sekarang segala bangsa belum mengenal Yahweh, saudara. Jangankan segala bangsa, orang percaya aja, orang yang percaya Yeshua HaMashiach itu belum banyak yang masih menolak nama Yahweh. Nah, ketika Tuhan datang menyatakan namanya dan menyatakan kemuliaan kuasanya waktu dia memerintah sebagai raja di Yerusalem, maka saudara, saat itulah segala bangsa akan tahu waktu dia datang dalam kemuliaan. Dikatakan segala bangsa akan melihat dia. Semua mata akan melihat dia. Oke, kita lanjut slide berikut. Ya, ini janji berkat atas Israel ya saudara. Ayat 29 sampai 30 dikatakan, aku juga akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan biji gandum dan memperbanyaknya. Ini saudara berbicara kelimpahan. Akan terjadi waktu di kerajaan 1000 tahun. Akan terjadi kelimpahan yang sungguh luar biasa. Dan aku tidak akan mendatangkan kelaparan ke atasmu. Jadi ini janji kepada Israel di mana akan terjadi pemulihan dan kelimpahan yang luar biasa. Aku akan memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu sehingga engkau tidak akan lagi menanggung celah karena bencana kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Ini janji yang sungguh luar biasa saudara akan terjadi. Sehingga saudara akan melihat saudara, waktu nanti kerajaan 1000 tahun terjadi di Yerusalem, itu segala bangsa dikatakan dalam kitab Sakaria harus datang membawa persembahan upeti kepada Yeshua HaMashiach, dan mereka harus merayakan hari raya Pondok Daun. Bagi bangsa-bangsa yang tidak merayakan hari raya itu, saudara, maka dikatakan firman Tuhan dalam kitab Sakaria, mereka tidak akan mengalami hujan turun. Ya, jadi betapa Israel itu akan diberkati di masa itu. Segala bangsa akan datang ke sana, menyembah Tuhan di Yerusalem dan membawa persembahan mereka. Jadi saudara lihat, mereka akan dilimpahi dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Kalau sekarang saja mereka sudah kaya, apalagi nanti, ya. Dan dikatakan saudara, mereka tidak akan menanggung celah lagi, ya, di antara bangsa-bangsa. Oke, slide berikut. Saudara, ini tadi saya sudah singgung ya. Yahweh itu bertindak oleh karena namanya, ya. Jadi Tuhan bilang, Israel, kamu harus malu dan terhina karena kelakuan-kelakuanmu, ya, yang menyimpang dari ketetapan-ketetapan. Maka dikatakan Tuhan akan tahirkan mereka dari segala kesalahan dan akan membuat kota-kota mereka didiami kembali. Reruntuhannya akan dibangun. Kenapa saudara? Oleh karena namanya. Tuhan bertindak saudara oleh karena namanya. Tuhan tidak mau namanya dinajiskan di antara bangsa-bangsa. Ya, sehingga saudara melihat waktu Tuhan pulihkan saudara, ketika namanya Tuhan dipulihkan dan bangsa Israel juga pada akhirnya dipulihkan, maka saudara, tanah yang tandus yang sudah jadi reruntuhan itu akan dibangun kembali dan dikatakan seperti Taman Eden. Kalau saudara lihat Taman Eden, itu berarti sesuatu yang luar biasa, betul? Makanya di kerajaan 1000 tahun saudara, itu sangat menarik, di mana buah-buah yang tadi dikatakan Israel itu akan lebih banyak. Dan saudara, pemulihan segala sesuatu terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Orang yang mati umur 100 tahun itu dikatakan terkutuk. Jadi umur manusia itu akan kembali seperti zaman dahulu, bisa mencapai 1000 tahun, ratusan tahun saudara. Karena waktu terjadi 7 cawan murka dan waktu Tuhan berperang di lembah Harmagedon, itu kan saudara sudah pelajari kemarin ya, bagaimana bumi ini akan dihancurkan saudara, ya, dan akan terjadi gempa bumi dan pulau-pulau menghilang dan lain sebagainya. Tapi waktu di zaman Yeshua memerintah sebagai raja, dunia ini, bumi yang kita diami sekarang ini, itu akan kembali dipulihkan oleh Tuhan, sehingga keadaannya ditulis seperti Taman Eden. Luar biasa saudara ya. Dan yang dikatakan kota-kota runtuh, sunyi, sepi, musnah, itu akan menjadi kota-kota yang berkubu dan didiami kembali.
akan ramai penuh dengan manusia. Coba lihat Yesaya 48 ayat 9 sampai 11. Boleh kembali Ibu Mariana tolong baca. Yesaya 48 ayat 9 sampai 11, Bu. Yesaya 48 ayat 9 sampai 11. Oleh karena namaku, aku menunda amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku menahan diri bagimu sehingga tidak melenyapkanmu. Lihatlah, aku telah memurnikan engkau, tetapi bukan dengan perak. Aku telah memilih engkau melalui tungku kesengsaraan. Demi diriku sendiri, aku akan bertindak, karena bagaimana mungkin dia dapat dicemarkan, sedangkan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ya, saudara lihat, oleh karena nama Tuhan, ya, dia menunda amarahnya. Dia menahan diri, saudara, sehingga tidak melenyapkan bangsa Israel pada keseluruhannya, maksudnya ya. Sehingga dikatakan Tuhan akan memurnikan mereka, bukan dengan perak, tapi melalui tungku kesengsaraan. Inilah janji pemulihan. Ya, jadi demi karena nama Tuhan, demi karena dirinya sendiri, maka dia bertindak, ya. Dan dia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Kalau Bapak atau Ibu perjalanan mimpi ini mungkin saudara tidak mengenal nama Tuhan, ya. Nama Yesus Kristus itu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Bapak, ya, atau Ibu. Jadi nama Yesus Kristus itu sebenarnya kalau di dalam kitab suci berbahasa Ibrani tidak pernah ditulis. Makanya kalau Bapak atau Ibu ini, ya, baca kitab suci bahasa Ibrani tidak pernah ada nama Yesus Kristus. Dan kalau saudara baca di terjemahan Inggris jadi Jesus Christ, ya. Tapi sebenarnya nama Tuhan yang sebenarnya itu adalah Yeshua HaMashiach. Jadi mungkin Bapak atau Ibu ini belum mengerti tentang nama Tuhan. Nanti saudara bisa lihat kembali video-video sebelumnya. Dan pemulihan Israel dengan hukum Musa, memang saudara nanti baca Matius pasal 5. Tuhan Yeshua tidak pernah membatalkan Torah, tidak sama sekali. Tapi siapa yang tidak justru melakukan Torah dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak melakukan hukum Musa Torah, dia akan dapat tempat terendah. Nanti Bapak boleh baca atau Ibu, ya, Matius pasal 5 ayat 17, 18, 19. Kalau siapa yang tidak melakukan Torah dan mengajarkan kepada orang lain, itu dia akan dapat tempat terendah di dalam kerajaan surga. Ya, kalau Bapak mungkin atau Ibu tidak mengetahui tentang nama Tuhan, masih pakai nama Yesus Kristus, ya berarti Bapak dan Ibu mungkin belum memahami nama Tuhan, ya. Karena memang channel kami ini sudah memanggil nama yang benar, ya. Mungkin saudara bisa belajar lagi atau mungkin bisa melihat video-video yang sebelumnya tentang nama Tuhan. Jadi saya nggak akan bahas lagi nama Tuhan karena kami lagi fokus tentang pemulihan Israel. Jadi Israel dipulihkan, saudara, ya. Itu untuk menggenapi Yeskiel 36 ini. Sebenarnya Tuhan bertindak oleh karena namanya. Ya. Tuhan bertindak oleh karena namanya yang sudah dinajiskan. Termasuk mungkin Bapak, ya, atau Ibu ini, ya, tidak memahami nama Tuhan. Nama Tuhan, Pak atau Ibu, itu enggak boleh diganti. Ya, tidak boleh diganti. Disebutkan secara sembarangan aja enggak boleh, apalagi ganti. Ya. Dan nama Tuhan tidak bisa ditranslate. Contoh, kalau Bapak punya nama misalnya atau Ibu punya nama bunga di Inggris, tetap walaupun bunga itu punya makna namanya flower, nggak bisa nama Bapak atau Ibu mungkin namanya bunga di Amerika dipanggil flower, nggak mungkin, tetap panggil bunga, iya kan? Gitu, ya. Jadi nanti saudara belajar lagi, ya, karena memang channel kami ini sudah memanggil nama yang Bapak atau nama Tuhan yang benar. Oke, kita akan lanjut mungkin di slide terakhir sebelum saya akan serahkan kepada saudara untuk menanggapi, ya. Oke. Nah, Israel, saudara, akan berseru kepada Mesias. Nah, ini. Jadi mereka akan kenal siapa itu Yeshua. Ya. Siapa itu Yeshua dan siapa itu Yahweh. Sebenarnya mereka tahu sebenarnya Yahweh, ya. Tapi karena mereka menolak Yeshua, sehingga akibatnya, saudara, mereka menolak keselamatan yang sebenarnya Mesias yang akan datang menyelamatkan mereka. Sehingga keselamatan itu akhirnya sampai kepada bangsa-bangsa lain.
Saudara lihat Yeskiel 36 ayat 36 sampai 38. Bangsa-bangsa yang tertinggal di sekitarmu akan mengetahui bahwa aku Yahweh yang telah membangun kembali tempat-tempat yang musnah dan menanami kembali tanah yang tandus. Aku Yahweh yang telah mengatakannya dan akan melakukannya. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, dalam hal ini juga aku akan dicari-cari oleh keluarga Israel untuk bertindak bagi mereka. Jadi mereka akan cari pada akhirnya. Ya. Dan aku akan membuat mereka banyak bagaikan kawanan manusia, bagaikan kawanan kekudusan, bagaikan kawanan Yerusalem pada hari rayanya. Demikianlah kota-kota sunyi itu akan menjadi penuh dengan kawanan manusia dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Sampai di sini saudara, Israel akan mengenal siapa itu Mesias. Ya, dan itu digenapi dalam Yohanes 19 ayat 37. Tolong Bu Mariana bacakan lagi. Yohanes ya Pak? Ya, Yohanes 19 ayat 37. Yohanes 19 ayat 37. Yohanes 19 ayat 37. Dan lagi bagian lain kitab suci berkata, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ya. Jadi saudara lihat, dikatakan Yohanes 19 ayat 37. Dan lagi bagian lain kitab suci berkata, mereka akan memandang kepada Dia yang mereka tikam. Siapa itu? Yeshua, saudara. Ya, Yeshua. Jadi mereka akan mengenal nanti Yeshua pada saat ketika Yeshua datang sebagai raja dan memerintah, saudara, di Yerusalem. Ya, lalu dilanjut Sefanya 3:20, saudara ya. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, dan pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu, karena aku akan membentuk kamu bagi sebuah nama dan sebagai pujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Yahweh. Ya. Jadi bangsa Israel pada akhirnya itu akan mengenal Mesias. Mereka akan mengenal siapa itu Yeshua HaMashiach. Ketika mereka akan dipulihkan, saudara, ketika Yeshua datang, ya, Yeshua datang sebagai raja, maka bangsa Israel akan melihat Dia dan mereka akan menerima Dia. Karena ternyata yang akan menyelamatkan mereka itu adalah Yeshua. Ya. Dan saudara, inilah pemulihan Israel yang tertulis dalam kitab Yeskiel 36, ya. Jadi nanti kita akan lanjut 37 38 berbicara tentang peperangan itu, saudara ya. Langsung terakhir di 39, ya. Kalau ada kesempatan mungkin kita akan lanjut di hari Minggu, ya. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu apa yang saya mau sampaikan dalam Yeskiel 36 ini tentang pemulihan bagi bangsa Israel. Jadi saya berikan kesempatan bagi saudara yang mau menanggapi ataupun saudara mau bertanya, silakan, ya. Pak Yohanes juga, ya nggak apa-apa ya Pak ya kalau, ya silakan Pak, nggak apa-apa kalau mau izin keluar, ya.